Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas paralel 3 yang beranggotakan Dwi Nugraha, Dita Giri Nur Anjani, Siska Marisa, dan Agung Wicaksono akan mempresentasikan CSR pada PT Antam Tbk. Saat ini, dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata, melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan. Semakin besar suatu organisasi atau perusahaan tersebut, maka semakin banyak pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya memikirkan keuntungan finansial bagi kepentingannya sendiri dan seluruh bagian yang terlibat di dalamnya, tetapi juga kepada masyarakat luar, terutama di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hal inilah, corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial lahir. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sendiri telah dikenal sejak awal tahun 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan kebutuhan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Program ini wajib dimiliki perusahaan level menengah hingga besar sebagai bentuk kontribusi pada negara dan masyarakat dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketika sebuah perusahaan menerapkan CCR, secara tidak langsung perusahaan juga telah menaati peraturan pemerintah. Di Indonesia, peraturan mengenai kewajiban terkait tanggung jawab sebuah perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Secara umum, CSR dapat diartikan sebagai suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Pada intinya, CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan. Lebih jauh daripada itu, para ahli menyatakan bahwa CSR memiliki 3 definisi, yaitu yang pertama, melakukan tindakan sosial, termasuk di dalamnya adalah kepedulian terhadap lingkungan hidup yang lebih dari batas-batas yang dituntut atau diharuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, CSR adalah komitmen usaha yang dilakukan secara etis, beroperasi secara legal, serta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup karyawan termasuk keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat banyak. Yang ketiga, CSR adalah komitmen bisnis untuk turut serta ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga pekerja, komunitas wilayah tertentu, serta masyarakat umum secara keseluruhan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. CSR sangat erat dengan Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan, di mana suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya harus berdasar pada keputusan yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi, melainkan juga harus memikirkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari keputusan tersebut. Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan di balik melakukan suatu tindakan. Begitu juga dengan penerapan CSR oleh perusahaan. Ada beberapa tujuan umum dari program CSR yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Di antaranya adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan untuk membantu sebuah masyarakat agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menjaring sumber daya manusia dengan kualitas dan potensi yang baik. Di luar sana, banyak sekali manusia yang memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa. Hanya saja seringkali keterbatasan ekonomi menghambat mereka dalam mengembangkan kemampuannya. Oleh karena itu, CSR bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang yang memiliki potensi yang unggul, sehingga nantinya akan lahir banyak SDM dengan kualitas yang mumpuni, mengurangi resiko terjadinya korupsi dan kerugian yang dilakukan oleh karyawan. Secara tidak langsung, penerapan CSR yang baik dapat memberikan motivasi kerja untuk para karyawan dalam perusahaan. Dengan begitu, program CSR ini dapat memperkuat tekad karyawan agar bekerja secara jujur guna membantu lingkungan sekitar, sehingga karyawan merasa enggan untuk melakukan korupsi atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Membedakan perusahaan dengan pesaing. Program CSR dapat menjadi pembeda dengan perusahaan yang lain melalui program baru yang berdampak positif dan menguntungkan banyak pihak lain. Pembeda ini nantinya akan secara tidak langsung meningkatkan citra perusahaan yang melakukan program CSR tersebut. Kemudian, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di luar perusahaan. Seringkali,
perusahaan mendapat penolakan dari masyarakat sekitar perusahaan. Hal itu dapat menghambat proses operasi suatu perusahaan. Dengan adanya program CSR yang berdampak positif secara langsung kepada masyarakat sekitar, masyarakat menjadi senang dan akan balik mendukung perusahaan tersebut. Kemudian, menjalin hubungan baik dengan para pemegang kepentingan di luar perusahaan. Hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder dapat dilihat dari bagaimana perusahaan menjalankan CSR. Semakin baik program CSR yang dijalankan, semakin baik pula hubungan dengan stakeholder. Dengan begitu, semakin besar pula peluang perusahaan tersebut untuk terus berkembang. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada implementasi CSR. Nah, implementasi CSR di Indonesia ini masih butuh perhatian yang lebih dari berbagai pihak, baik itu dari perusahaan, masyarakat maupun pemerintah, karena pada saat ini tuh masih banyak perusahaan yang belum mengimplementasikan CSR ini dengan baik. Padahal sesuai dengan undang-undang, CSR itu melekat dengan manajemen perusahaan, yang dimana kegiatan-kegiatan CSR itu masih dalam kontrol manajemen, yang jika bisa dijalankan dengan baik, hasilnya itu bisa berdampak positif bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Nah, penerapan CSR ini pada dasarnya itu tuh diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil hingga menengah, dan penguatan kualitas sumber daya manusianya dari sarana prasarana dan pendidikan. Nah, untuk lebih lanjut ada beberapa implementasi CSR. Yang pertama itu ada komunitas dan lingkungan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Nah, jadi itu memastikan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan adanya kegiatan kemanusiaan. Lalu ada konsumen. Nah, ini tuh dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Kemudian jadi itu tuh memastikan konsumennya aman. Lalu yang ketiga ada karyawan. Karyawan itu dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawannya dan tidak membeda-bedakan itu, baik itu ras, suku, agama, dan golongan. Jadi maksudnya tuh ya karyawan mendapat perlakuan yang sama tanpa dibeda-bedakan. Terus yang keempat ada kesehatan dan keamanan. Nah, itu maksudnya dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Nah, fasilitas dan lingkungan kantor juga itu tuh salah satu hal yang penting untuk dapat memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada manfaat dari kegiatan CSR. Jika program-program CSR-nya itu berhasil, pastilah akan ada manfaatnya, baik itu bagi perusahaan maupun bagi masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, yang pertama ada manfaat bagi perusahaan nih. Yang pertama itu ada meningkatkan citra perusahaan. Nah, pasti jika kegiatan CSR-nya ini berhasil, citra yang didapat oleh perusahaan pun akan baik nih di mata masyarakat. Lalu yang kedua ada mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, lagi jika berhasil program CSR-nya pastilah ada ada perhatian gitu dari perusahaan lain. Jadi perusahaan lain itu tertarik untuk bekerja sama. Terus yang ketiga ada memberikan inovasi pada perusahaan. Nah, dengan program-program yang dijalankan apabila rutin, apabila terus berlangsung, pasti kan akan memberi semangat untuk karyawan sendiri kan, semangat berinovasi, berpikir kreatif, dan pastinya produktif. Terus yang ketiga ada membedakan perusahaan tersebut dengan pesaingnya. Kegiatan CSR itu kan bermacam-macam, nah dan berbeda-beda, pasti dong akan membedakan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, bahkan bisa menjadi ciri khas bagi perusahaan itu sendiri. Terus yang terakhir ada branding perusahaan di mata masyarakat itu lebih kuat. Nah, ini sama seperti citra tadi, bahwa apabila program CSR itu baik, dijalankan baik, pastikan branding di mata masyarakat itu akan lebih kuat. Selanjutnya ada manfaat bagi lingkungan sekitar atau masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Nah, karena CSR ini pada dasarnya adalah penguatan ekonomi dan memperhatikan lingkungan gitu, masyarakat pasti akan sejahtera dan lingkungannya tuh akan lestari terus gitu apabila dijaga.
Terus adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Nah, beasiswa ini adalah salah satu program CSR itu sendiri. Nah, jadi beasiswa kan diberikan untuk yang tidak mampu. Alasannya ya karena beasiswa bisa membantu masyarakat yang membutuhkan itu untuk bisa lebih berproduktif, mengembangkan diri, dan yang ujung-ujungnya tuh manfaatnya akan terasa bagi perusahaan itu sendiri gitu. Lalu ada meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum. Nah, program CSR ini selain membangun juga pasti harus merawat gitu agar masyarakat itu bisa terus merasakan manfaatnya. Lalu manfaat yang terakhir bagi lingkungan sekitar atau masyarakat yaitu adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Nah, jadi kurang lebih sama seperti yang tadi di atas sudah dijelaskan, karena adanya sarana prasarana yang dibangun, adanya fasilitas-fasilitas yang dibangun di sekitar perusahaan itu pasti akan bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi mereka untuk bisa mengembangkan diri dan berinovasi. Oke, selanjutnya adalah pengenalan singkat PT Antam Tbk. PT Antam Tbk merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, proses manufaktur, dan pemasaran barang tambang dan logam di bawah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. PT Antam sendiri ini memulai kegiatan usahanya sejak tahun 1968 serta telah menerapkan CSR sejak tahun 2005. Kemudian apa sih tujuan adanya CSR di PT Antam? Tujuan adanya CSR pada dasarnya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Pembangunan kekuatan perusahaan menjadi dasar untuk profitabilitas yang bersifat jangka panjang. PT Antam berusaha untuk mempertahankan pertumbuhannya melalui proyek-proyek pengembangan yang solid, strategis, akuisisi, serta peningkatan kualitas dan nilai cadang. Kemudian, bagaimana implementasi CSR di PT Antam itu sendiri? Ada 3 poin yang kami paparkan sebagai implementasi CSR di PT Antam. Pertama adalah pemberian bantuan modal usaha. Pemberian bantuan modal usaha ini diberikan kepada masyarakat sekitar agar masyarakat dapat berkembang dalam melakukan usahanya. Kemudian selanjutnya ada pembinaan bagi mitra. Mitra-mitra yang bekerja sama dengan PT Antam akan diberikan pembinaan serta pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT Antam itu sendiri. Dan kemudian ada pemberian sarana atau prasarana umum baik dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan, sarana ibadah dan keagamaan, bantuan bencana alam, dan pelestarian budaya. Manfaat penerapan CSR di PT Antam. Yang pertama yaitu para pengusaha kecil menjadi sangat terbantu. Karena adanya program PT Antam dalam menjalankan usaha CSR-nya yaitu membantu para UMKM dengan memberikan bantuan modal kepada para pengusaha kecil yang memiliki kendala akan modal dalam menjalankan usahanya. PT Antam sendiri memiliki tujuan melakukan program ini adalah salah satu upayanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memerangi kemiskinan yang berada di Indonesia. Lalu yang kedua, para mitra mampu mandiri dalam berusaha. Hal itu sangat dirasakan sekali oleh para mitra yang telah bergabung dengan PT Antam melalui program capacity building-nya, di mana PT Antam melakukan seminar-seminar mengenai bisnis, bagaimana dalam menjalankan bisnis, ide-ide bisnis bagaimana yang baik untuk di pasaran, dan masih banyak lagi. Hal ini bertujuan agar para mitra tidak hanya terus bersandar kepada bantuan yang diberikan oleh perusahaan secara terus-menerus. Namun, PT Antam sendiri mengharapkan para mitra mampu berkreativitas dan mandiri dalam menjalankan usahanya. Lalu untuk yang ketiga, kebutuhan masyarakat mulai terpenuhi karena adanya bantuan sarana dan prasarana baik untuk fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, keagamaan, bahkan hingga pelestarian alam. Hal itu sangat berdampak dan sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil. Saran kelompok kami berikan untuk PT Antam sendiri yaitu PT Antam harus memperhatikan limbah hasil pertambangan. Walaupun program-program CSR-nya sudah sangat baik,
dan sudah bermanfaat untuk masyarakat banyak, tetapi PT Antam sendiri kurang memperhatikan limbah yang dibuangnya ke aliran sungai. Karena di Kabupaten Sarolangun sendiri yang terdapat di daerah Jambi, terdapat 5 sungai besar dan 95 anak sungai yang tercemar akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan. Hal itu berdampak kepada masyarakat sekitar seperti munculnya penyakit saluran pernafasan, diare, alergi kulit, dan lain-lain. Seharusnya PT Antam mengetahui bagaimana pengolahan limbah yang baik dan benar tanpa harus mencemari lingkungan dan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Kesimpulannya, PT Antam Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, proses manufaktur dan pemasaran barang tambang dan logam di bawah Badan Usaha Milik Negara atau biasa dikenal dengan BUMN. PT Antam memulai kegiatan usaha perseroannya sejak tahun 1968 dan telah melakukan kegiatan CSR sejak tahun 2005. PT Antam memiliki kebijakan yang berisi mengenai strategi dalam melaksanakan program kemitraan sebagai upaya peningkatan ekonomi lokal. Strategi-strategi lain yang dilakukan PT Antam dalam penerapan CSR yaitu ada bantuan modal dan pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat sekitar. Di samping itu, berbagai dampak positif seperti adanya bantuan modal tersebut, ada pula dampak negatif yang dihasilkan oleh PT Antam seperti kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pelaksanaan pertambangan PT Antam Tbk. Tetapi, program PT Antam dalam menjalankan usahanya itu sendiri dalam melakukan CSR sudah sangat baik dan program-programnya dapat dijadikan contoh oleh perusahaan lain bahkan lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.